Jadi sebagai peternak seharusnya kita tidak boleh menuntut ayam-ayam kita memiliki bobot maksimal cepat besar ketika kita tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari ayam-ayam kita. Ayam-ayam kita menginginkan kita selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Salah satunya adalah dari hal pakan. Ketika pakan yang kita berikan adalah pakan-pakan yang memang mereka sukai, mengandung nutrisi tinggi, membuat mereka cepat besar dan gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk selalu berupaya, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keuntungan atas apa yang menjadi usaha kita, yaitu beternak ayam kampung. Berbagai macam cara pasti akan kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan keuntungan. Dan salah satu keuntungan yang akan bisa kita dapatkan ketika kita beternak dengan menggunakan sistem pembesaran adalah ketika kita mendapatkan bobot yang maksimal atas ayam-ayam yang kita besarkan. Begitu juga dengan ternak pembibitan. Sebagaimana teman-teman pahami bersama bahwa ternak pembibitan kita hanya bisa mengandalkan atau mengharapkan hasil produksi telur yang diproduksi oleh indukan ayam kita, teman-teman. Jika indukan ayam kita mampu memproduksi banyak telur dan mampu untuk menetaskan telur-telurnya dengan sempurna, maka bisa dipastikan kita akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, indukan ayam kita tidak mampu memproduksi banyak telur atau mereka memproduksi telur dalam jumlah yang sedikit, maka tentu saja keuntungan kita pasti akan terancam, teman-teman. Untuk mewujudkan impian kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari ternak sistem pembibitan maupun dari pembesaran, maka tentu saja ada satu hal penting yang perlu teman-teman pahami, yaitu persoalan pakan. Dalam beternak pembibitan maupun pembesaran, pakan merupakan faktor prioritas, teman-teman, karena menjadi momok terbesar untuk peternak ayam. Mengingat bahwa pakan pabrikan itu harganya semakin melambung tinggi, sehingga ketika kita beternak pembibitan maupun pembesaran tetapi hanya mengandalkan pakan-pakan dari pabrikan atau pakan-pakan yang harus kita dapatkan dengan cara membeli, maka bisa dipastikan keuntungan kita pasti akan tipis sekali, teman-teman. Untuk itu, sebagai peternak yang kreatif, maka kita harus bisa mengatasi situasi ini, teman-teman. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita selalu mencoba untuk meracik racikan pakan baik dari pabrikan maupun dari pakan alternatif, yang intinya agar ayam cepat besar jika untuk pembesaran, dan jika untuk pembibitan agar indukan ayam kita mampu untuk memproduksi banyak telur, teman-teman. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, teman-teman dan sobat semua, saya akan mencoba untuk sharing dan berbagi kembali tentu saja mengenai pakan, dan khusus untuk pembesaran ya, teman-teman. Di sini kita akan menggunakan satu jenis pakan pabrikan dan dua jenis pakan dari alternatif, teman-teman. Kenapa kita mesti melakukan perpaduan antara pakan alternatif dengan pakan pabrikan? Teman-teman dan sobat semua, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa tujuan kita agar ayam yang kita besarkan cepat mendapatkan bobot yang maksimal, tetapi dengan biaya yang lebih irit dan lebih hemat. Itu bagaimana caranya? Jadi menurut versi saya, inilah yang harus kita gunakan. Untuk yang pertama, dari pakan alternatif itu sendiri adalah dari dedak padi, teman-teman. Nah, kita nanti akan menggunakan perbandingan yang sangat efektif, sangat tepat, sehingga menghasilkan racikan pakan yang bisa membuat ayam-ayam kita cepat besar, teman-teman.
Setelah kita memasukkan dedak padi tadi ke dalam baskom ini, kemudian yang kedua kita masukkan pakan dari pabrikan. Teman-teman harus ingat bahwa pakan pabrikan yang kita gunakan adalah dari pakan 511 teman-teman, dengan merek Bravo ya teman-teman, karena ada juga 511 tetapi mereknya lain. Nah, kalau yang saya rekomendasikan agar teman-teman bisa mendapatkan ayam yang cepat besar dan bobotnya maksimal, maka silakan teman-teman gunakan saja Bravo 511. Jangan sampai salah pilih teman-teman. Untuk yang berikutnya adalah dari bahan alternatif teman-teman, yaitu dari cangkang telur. Kenapa kita memilih cangkang telur untuk membuat racikan pakan berkualitas ini? Karena teman-teman dan sahabat semua, seperti yang sudah saya jelaskan pada video kita sebelumnya, bahwa cangkang telur memiliki kandungan kalsium yang sangat luar biasa tinggi teman-teman, sehingga sangat bagus sekali untuk pertumbuhan daripada ayam-ayam kita, terutama adalah untuk ayam usia 1 minggu ke atas teman-teman. Jika memang teman-teman masih ragu, silahkan teman-teman coba saja di rumah, kumpulkan sebanyak-banyaknya cangkang telur, karena saya yakin 100% kalau hanya untuk mendapatkan cangkang telur saja itu sangat mudah sekali. Bahkan tidak hanya dari rumah kita atau dari dapur kita, bahkan dari rumah tetangga pun bisa kita dapatkan secara gratis. Dan untuk teman-teman tidak lupa bahwa cangkang telur ini harus benar-benar kita hancurkan atau kita lembutkan dengan cara bisa kita tumbuk teman-teman. Yang penting intinya jangan sampai nanti ayam-ayam kita kesulitan untuk memakannya teman-teman. Kita remes terlebih dahulu seperti ini, dan kalau memang kurang lembut maka kita harus menggunakan alat ya. Bisa kita menggunakan lumpang ya, kalau bahasa Medan sini lumpang sama alu, kemudian kita tumbuk sampai benar-benar lembut sehingga nanti ayam-ayam kita tidak kesulitan untuk memakannya teman-teman. Dan setelah kita selesai untuk menyiapkan 3 bahan ini, kemudian kita akan mencampurkan menjadi satu. Kira-kira begini ya teman-teman bentuknya ketika kita sudah campurkan menjadi satu. Kemudian mengenai perbandingannya teman-teman. Nah, jadi perbandingan antara dedak, kemudian cangkang telur dan juga pur 511 atau pelet 511 ini, untuk setiap 1 kilo pur itu menggunakan atau memerlukan 3 kg dedak. Sedangkan untuk cangkang telurnya itu sendiri teman-teman dan sahabat semua, kalau bisa kita harus mendapatkan sekitar 20 butir. Jadi 20 butir cangkang telur itu kita remes, kita remuk ya, kita tumbuk sehalus mungkin dan campurkan pada dedak serta pelet atau pur 511-nya teman-teman. Nah, kemudian mengenai hasil, teman-teman jangan ragu dan jangan sekali-kali meremehkan racikan pakan ini, karena saya sudah mencobanya di kandang ayam saya. Hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Dan sedikit tambahan teman-teman, bahwa dengan kita mencampurkan cangkang telur ternyata bisa untuk menambah nafsu makan daripada ayam-ayam kita teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti tugas teman-teman di rumah, yaitu jika memang cocok teman-teman dengan apa yang saya sampaikan kali ini tentang racikan pakan ini, silahkan teman-teman coba untuk membuktikannya. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban yang akurat tanpa kita membuktikannya sendiri teman-teman. Oleh karena itu saya sarankan untuk teman-teman mencobanya di rumah. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung video teman-teman dan sahabat semua. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bermanfaat serta menginspirasi. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Akhirnya saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.